Halo semuanya, video yang akan kamu tonton ini adalah energi perpaduan antara astrologi dan tarot, di mana saya akan membaca apa yang terjadi di luar angkasa sana dengan bantuan kartu tarot. Semoga kalian menyukainya ya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menyematkan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Halo Gemini, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading perpaduan antara astrologi dan tarot, di mana kali ini kita akan bicara mengenai musim gerhana yang 2 kali terjadi di bulan Maret. Tanggal 14 Maret kemarin ada gerhana bulan yang jatuhnya di konstelasi Virgo, yang artinya untuk Gemini, khususnya rising atau ascendant, gerhana bulan transit di rumah keempat kamu. Rumah keempat adalah rumah akar kita, akarnya kita, tradisinya kita. Rumah nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua kita atau orang-orang yang membesarkan kita, yang akhirnya kita bawa terus sampai dewasa. Jadi ini rumah inner circle ya, lingkaran terdalamnya kita. Gerhana bulan biasanya meminta kita untuk melepaskan sesuatu, meninggalkan sesuatu. Dan karena transitnya di rumah keempat, ada sesuatu dari rumah keempat kamu yang sebaiknya kamu tinggalkan. Oke? So, tanggal 29 Maret akan ada gerhana matahari di konstelasi Aries, yang artinya untuk Gemini, gerhana matahari tersebut transit di rumah ke-11 kamu. Dalam astrologi, ini adalah rumah komunitas kita. Orang-orang yang setiap hari kita ketemu lah, atau nggak harus setiap hari, tapi kayak kelompok, organisasi, komunitas di mana kita bergabung di situ. Nggak harus secara resmi, bisa juga ini sepupu-sepupu kita, sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kerja kita. Pokoknya orang-orang yang kita bergabung sama mereka gitu loh. Rumah ke-11 juga adalah rumah mimpi dan harapan kita. Dan idealnya komunitas kita tersebut adalah orang-orang yang mendukung kita, membantu kita untuk mencapai mimpi kita tersebut. Oke? Gerhana matahari biasanya meminta kita untuk memulai sesuatu yang baru. Jadi akan ada sesuatu yang baru yang berkaitan dengan rumah ke-11 kamu. So, saya akan kocok dulu semua kartunya untuk Gemini. Kita lihat dulu ada energi apa, baru nanti kita baca sama-sama, oke? Oopsie. Nice. What's that? Kenapa harus ditinggalkan Ace of Cups? Thank you. Ini yang harus ditinggalkan. Ini energi gerhana bulan. Ace of Cups dan Three of Pentacles. Gemini, please. Thank you. Kamu dapat The Star. Rumah 11 adalah rumahnya The Star. Energi Aquarius. Ini yang harus kamu mulai. Babak baru dalam hidup kamu. Reset energi kamu adalah ini. The Star dan Nine of Wands. Thank you. Okay. Okay.
Kartu oracle yang kamu dapat adalah Sacred Earth Mother. Ibu bumi yang suci. Ini energi yang berhubungan dengan pesan cinta. Entah pesan cinta dari seseorang atau pesan cinta dari ibu bumi yang suci. Oke. Major arcana yang kamu dapat adalah The Devil. Wow, Gemini. Yang diminta oleh gerhana bulan untuk bisa kamu lepaskan adalah babak di mana kamu berada dalam ikatan yang gimana ya? Kayak bukan palsu sih, tapi kayak ada maunya gitu. Misalnya. Karena ini Ace of Cups, Three of Pentacles, dan The Devil. Yang saya rasakan adalah energi di mana kamu, misalnya, kamu dengan orang tua. Kamu tentunya hormat, tentunya kamu sopan kepada orang tua. Dan berusaha mengikuti keinginan orang tua. Berusaha untuk bekerja sama dengan orang tua. Memang kamu sayang sama orang tua. Tapi sedikit banyak ada ikatan tidak sehat atau ada maunya. Entah kamunya ada maunya atau orang tua kamu ada maunya. Karena The Devil di sini, ini kayak energi misalnya kamu baik, kamu sopan sama orang tua, kamu hormat sama orang tua, sayang sama mereka, tapi kamu butuh uang mereka. Atau sebaliknya, orang tua kamu menuntut kamu untuk mengikuti jalan hidup yang mereka pilihkan untuk kamu. Menikahi seseorang yang mereka pilihkan untuk kamu. Jadi ada tapinya yang saya rasakan. Makanya keterikatan yang gak sehat kan. Apa sih istilahnya? Kemelekatan yang tidak sehat. Attachment yang tidak sehat. Jadi yang diminta untuk Gemini bisa lepaskan adalah energi seperti itu. Bukan yang melepaskan hubungan kamu dengan orang tua, bukan. Tapi melepaskan energi ada maunya. Entah dari pihak kamu ada maunya atau dari pihak orang lain. Saya hanya kasih contoh orang tua, tapi tentunya bisa siapa aja. Siapa aja yang ada di lingkaran terdalam kamu. Bisa pasangan kamu sendiri. Misalnya kamu sudah menikah. Kamu gak masalah ditiduri sama suami misalnya ya. Kamu Gemini wanita misalnya. Kamu tidak masalah ditiduri suami tiap malam. Selain mungkin kamu enjoy, tapi juga karena kamu ada maunya. Minta dibeliin tas merek misalnya. Minta dibayarin kursus memasak misalnya. Apapun. Tapi akhirnya itu The Devil. Karena akhirnya akan ada power imbalance kan, ada kekuatan yang tidak setara, kekuatan yang tidak seimbang antara kamu dengan orang tersebut. Kalau kamu menginginkan sesuatu dari seseorang, terus kamu memberikan sesuatu juga, tapi yang kamu berikan itu tidak setara dengan apa yang orang lain berikan, kan akhirnya jadi nggak seimbang kan. Papa kamu ngasih uang kepada kamu 500.000 dengan harapan kamu mengikuti apa yang dia inginkan. Nggak seimbang kan? Jadi yang diminta untuk dilepaskan adalah hal-hal seperti itu. Bukannya hubungan kamu lepaskan, enggak. Tapi keterikatan yang membuat kamu jadi harus tunduk kepada orang lain. Jadi harus mengikuti apa yang diinginkan orang lain. Itu yang perlu dilepaskan. Jadi kalau misalnya kamu butuh uang, kamu cari kerja, bukan minta sama orang tua. Karena kalau kamu minta sama orang tua, udah pasti orang tua nuntut balik apaan gitu loh. Contohnya tuh kayak gitu. Ya tentunya enggak semua orang tua seperti itu, tapi ada kan orang tua yang seperti itu. Atau pasangan deh. Tentunya ada pasangan yang seperti itu. Misalnya kamu Gemini laki-laki. Kamu minta seks ke istri kamu,
Tapi besokannya istri kamu minta sesuatu dari kamu. Kayak gitu. Jadi ada energi, ada maunya yang saya rasakan. Entah kamunya ada maunya kepada orang lain atau orang lain ada maunya kepada kamu. Itu yang perlu dilepaskan. Ditutup, babak itu ditutup. Jangan dilanjutkan. Karena kalau enggak, kamu akan terus-menerus berada dalam kerangkengnya the devil. Nggak sehat. Dan karena transit gerhana bulan di rumah keempat kamu, ini yang saya rasakan, urusan kamu, kemelekatan kamu dengan orang-orang yang paling dekat sama kamu. Ya inner circle, bisa sahabat, orang tua, adik kakak, ipar bahkan. Termasuk juga di inner circle kan. Pasangan udah pasti. Anak-anak pun bisa masuk. Pokoknya inti pesannya adalah jangan sampai kamu terikat dengan orang lain, siapapun mereka, hanya karena ada maunya. Karena itu akan membuat, akan menimbulkan, akan menumbuhkan, akan menciptakan power imbalance. Ketidakseimbangan, ketidaksetaraan, kekuasaan atau kekuatan. Kalau yang ada maunya mereka, ya kamu mau gak mau tunduk pada keinginan mereka, pada kemauan mereka. Gak sehat. Oke? Anyway, sekarang kita masuk ke energi gerhana matahari ya. Tanggal 29 Maret, energi gerhana matahari masuk. Transitnya di rumah ke-11 kamu. Ini energi gerhana nih, tadi saya udah bilang belum? Energinya tuh secara gradual. Jadi efeknya bisa kita rasakan selama 6 bulan ke depan. Nanti di September atau Oktober akan ada lagi gerhana lainnya. Ada lagi 2 gerhana lain. Jadi efeknya tuh sampai situ, sampai September atau Oktober. Dimana artinya secara gradual kita melepaskan yang ini dan memulai yang ini. Nggak akan langsung energinya kamu terjadi gitu, terus kamu langsung berubah gitu, nggak. Reset energinya tuh selama 6 bulan. Reset energi kamu adalah the star dan 9 of wands di rumah ke-11. Yang saya rasakan di sini, secara gradual, komunitas kamu meluas. Kamu akan ketemu sama orang-orang yang nggak perlu ada maunya. Mereka ingin kenal kamu, mereka ingin tahu kamu, mereka ingin dekat sama kamu. Karena kamu menyenangkan, karena kamu terbuka, karena kamu nggak ada maunya gitu loh. Kamu akan ketemu sama orang-orang yang jauh lebih apa adanya mungkin ya, lebih otentik gitu. Kalau di sini yang saya rasakan adalah orang-orang yang ada maunya, jadi nggak otentik kan, fake jatuhnya kan, kayak palsu gitu loh. Lo baik sama gue tapi ada maunya lo gitu, itu kan fake kan, palsu kan. Tapi secara gradual, kalau kamu bisa melepaskan energi-energi the devil di rumah keempat kamu, secara gradual kamu juga akan memulai komunitas-komunitas yang baru. Mungkin kamu akan ketemu komunitas-komunitas yang baru, ketemu orang-orang yang baru yang akan menyukai kamu apa adanya, yang akan setara. Kamu berkorban sesuatu, dia juga akan berkorban sesuatu yang setara. Nggak ada lagi tuh power imbalance, kekuatan yang nggak setara, nggak seimbang, nggak ada lagi. Karena kalian mungkin akan sama-sama berusaha, berjuang, sacrifice untuk satu sama lain. Ini energi the star di sini. Ini yang saya rasakan, orang-orang baru yang nantinya akan kamu temui, komunitas-komunitas baru yang nantinya kamu akan join, akan bergabung. Yang saya rasakan nih, mereka benar-benar tulus akan membantu kamu mencapai cita-cita kamu. Misalnya, kalau digabung di atas, misalnya selama ini kamu kerja sama bisnis keluarga misalnya. Kamu bekerja di bisnis keluarga misalnya. Tapi karena kamu bekerja di situ, akhirnya power imbalance kan. Ada kekuatan yang tidak seimbang. Karena
di rumah kamu tunduk pada orang tua, di kantor juga kamu tunduk pada orang tua, karena orang tua adalah bos kamu gitu kan. Jadi udah hidup kamu ya udah di situ aja gitu loh, nggak berkembang gitu kan. Ini secara gradual kamu akan keluar dari bisnis usaha, dari bisnis keluarga tersebut. Teman-teman kamu yang baru, orang-orang baru yang kamu temui itu akan membantu kamu mencari pekerjaan baru. Contohnya tuh kayak gitu, mencari uang di tempat yang baru. Jadi sacred Earth Mother ini rasanya tuh seperti dunia terbuka buat kamu. Dunia memeluk kamu. Mungkin kamu tidak dihargai di rumah, tapi di luar rumah, di dunia luar, kamu dihargai. Kamu dinilai otentik. Dinilai apa adanya. Nggak perlu ada keinginan-keinginan tersembunyi. Hidden agenda nggak perlu ada. Karena Sacred Earth Mother, Ibu Bumi yang suci, ini kata kuncinya a message of love, pesan cinta. Jadi kalau kamu merasa tidak dicintai di lingkaran terdalam kamu, entah itu oleh orang tua, adik kakak, pasangan, siapapun, anak-anak bahkan, kalau kamu keluar, ketemu sama orang baru, ketemu sama komunitas baru, dunia baru, mereka justru menerima kamu apa adanya, mencintai kamu apa adanya secara otentik. Jadi kamu gak perlu lagi jatuh ke perangkap the devil, gak perlu lagi jatuh ke perangkap ya ada maunya doi gitu loh, gak perlu. Intinya reset energi kamu adalah kamu bisa bergerak dengan lebih bebas, apa adanya. Gak perlu takut orang-orang maunya apa. Gak perlu takut udang di balik batu. Oke? Anyway, Gemini, semoga kita semua bisa ya melewati energi gerhana nih, karena ini memang reset energi. Energi gerhana tuh memang seperti transformasi, penutupan babak yang kemarin dan pembukaan babak yang baru. Transformasi kan, kematian dan kebangkitan kembali, penutupan dan pembukaan. So, semoga kita semua sukses menghadapi gerhana. Sampai jumpa selanjutnya. Bye Gemini.